Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah pengajian online Halmahera Selatan, Ponpes Darussalam Bacan Desa Kupal Halmahera Selatan di bawah asuhan Ustadz Asep Sofyan sedang membangun asrama santri. Maka bagi masyarakat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kelapangan rezeki, mudah-mudahan dalam rangka mencetak satu desa satu hafiz, mati kita meninggal dunia, para hafiz ini mengulang hafalannya, membaca Quran satu batu bata, itu akan amat sangat bermakna bagi kita di alam barzakh. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala rasulina habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Al-ayat. Kaum muslimin jamaah pengajian online Halmahera Selatan dimanapun Anda berada, alhamdulillah dengan izin Allah saya dalam keadaan sehat walafiat sudah tiba di Jakarta setelah melakukan perjalanan bersama Amal Cinta Al-Aqsa selama 2 pekan di Jordan dan Turki. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita mengenal sosok Muhammad Al-Fatih, sang penakluk kota Konstantinopel. Saya sudah berziarah ke sana, ke kota Istanbul, Turki namanya. Yang dulunya namanya adalah Konstantinopel. Kota yang sudah maju di zaman Romawi Bizantium. Bahkan sebelum Nabi diutus, mereka sudah membangun kota itu dengan kemegahannya. Salah satu kemegahannya dibangun namanya Hagia Sophia tahun 235 Masehi, Masya Allah. Nah, jamaah rahimakumullah, berabad-abad dikuasai oleh Romawi Bizantium dengan segala kemajuannya, jauh berbeda dengan kota Makkah yang saat itu masih jahiliyah. Nah, ternyata di tahun 1432 Hijriyah, mohon maaf, 1432 Masehi, di kota Utsmaniyah, tepatnya di Edrin, sebelah barat Turki, lahirlah seorang namanya Muhammad dari pasangan Sultan Murad II dan Humahatun, Sultan dinasti Utsmaniyah saat itu. Terlahir di istana Kesultanan Muhammad Al-Fatih. Muhammad namanya, dibimbing dengan ajaran agama yang kuat. Salah satu gurunya adalah Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani. Ada juga gurunya Syekh Samsuddin. menjadikan Muhammad
ini hafiz Al-Quran di usia masih kecil. Dia juga dibimbing belajar ilmu fikih, belajar ilmu bahasa dan sebagainya, sehingga banyak literatur mengatakan Muhammad Al-Fatih ini menguasai 6 bahasa. Salah satunya selain bahasa Turki adalah bahasa Arab, juga bahasa Romawi, bahasa Persia, dan bahasa lain. Masya Allah. Dan beliau juga menguasai teknik dan teknologi saat itu. Masya Allah. Setelah ayahnya wafat, saat itu Muhammad di usia 19 tahun, maka dia dinobatkan sebagai Sultan dinasti Utsmaniyah. Selama 2 tahun dia mempelajari bagaimana caranya mengimplementasikan cita-cita leluhurnya untuk menaklukkan Konstantinopel, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tuftahanna al-Qistantiniyyah, fa khairul amir amiruha wa khairul jaish dzalikal jaish." Riwayat Ahmad. Niscaya akan ditaklukkan Konstantinopel, maka sebaik-baiknya pemimpin adalah dialah pemimpinnya, dan sebaik-baiknya pasukan maka dialah pasukannya. Hadis riwayat Ahmad. Dari sosok seorang Muhammad Al-Fatih itu berkeinginan keras bagaimana menegakkan cita-cita leluhurnya untuk menguasai Konstantinopel itu. Maka disusunlah strategi. Dia mengumpulkan kurang lebih 4 juta pasukannya. Kemudian dibangunlah benteng di kawasan Selat Bosporus dengan menyiapkan puluhan dan ratusan kapal perang saat itu. Dan dia membuat yang namanya rudal balastik saat itu ya. Masya Allah. Kemudian 50 hari mengepung Konstantinopel, berhari-hari tidak jebol juga, lantaran memang benteng pertahanan Konstantinopel 4 lapis. Saya sempat melihatnya, begitu tebal, begitu tinggi, bagaimana bakal bisa menjebol benteng pertahanan yang begitu kuat itu. Maka di akhir-akhir pengepungannya itu, dia diajak oleh Syekh Samsuddin, gurunya, untuk melihat kubur Salahuddin, kubur Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat Rasulullah ini mendapatkan hadis itu, di mana hadis sahih dari riwayat Ahmad, la tuftahanna al-Qistantiniyyah fa khairul amir amiruha wa khairul jaish dzalikal jaish. Niscaya Konstantiniyah akan ditaklukkan, maka sebaik-baiknya pemimpin dialah pemimpinnya, dan sebaik-baiknya pasukan dialah pasukannya. Maka dia ingin membuktikan hadis itu, dan tatkala di usia tua dia pun ikut berjuang, berjihad di jalan Allah hingga sampai di Turki dan meninggal di sana. Dan wasiatnya adalah, kuburkan aku di perbatasan Turki ini, sehingga aku akan mendengar terompah
kaki-kaki pasukan yang akan menaklukkan Konstantinopel itu. Maka dikuburlah Ayyub al-Ansari di kota Istanbul, yaitu di komplek Al-Fatih. Masya Allah. Jamaah Muhammad Al-Fatih bersama Syekh Syamsuddin berziarah dan mendapatkan motivasi dari situ. Dia punya keyakinan benar-benar bahwasanya sabda Rasulullah ini akan terbukti dengan penaklukan Konstantinopel di tangannya. Maka beberapa hari sebelum penaklukan, dia mengatur siasat. Puluhan hari tidak jebol juga benteng pertahanan musuh, maka dia mengumpulkan pasukannya untuk mengalihkan 70 kapal perang itu dari pantai Selat Bosporus menuju melewati Bukit Galata, mencari benteng pertahanan yang paling lemah, sehingga benar-benar dia buktikan dalam satu malam itu meratakan jalan yang akan dilalui, kemudian menyiapkan gelondongan-gelondongan kayu. Diangkatlah 70 kapal perang itu melewati Bukit Galata. Masya Allah, ternyata benar, tepat sampai di Selat Golden Horn. Wah, Masya Allah. Sehingga di waktu pagi sebelum datang matahari terbit pada hari itu, kapal-kapal sudah berada di dekat Selat Golden Horn. Masya Allah. Dan mulailah di situ. Hari itu mereka puasa sunnah, dan meyakinkan dirinya untuk dapat menaklukkan Konstantinopel. Maka pada hari Senin, kemudian mereka menyerang dengan gencar. Benar, ternyata benteng pertahanan di Selat Golden Horn itu sangat lemah, sehingga pasukan Muhammad Al-Fatih dapat menjebolnya dan menaklukkan, sehingga Kaisar Romawi yang ada di Konstantinopel itu pun terbunuh. Masya Allah. Jemaah rahimakumullah, selama 30 tahun Muhammad Al-Fatih, bayangkan, penaklukan Konstantinopel itu, saat itu Muhammad Al-Fatih di usia 21 tahun. Sungguh masih sangat muda. Tapi memang dengan usia yang muda itu, ternyata dia ahli sholat 5 waktunya, berjamaah sholat 5 waktunya, kemudian sholat tahajudnya, dan tidak pernah melakukan maksiat. Masya Allah. Itulah fakhairul amir amiruha, sebaik-baiknya pemimpin dialah pemimpinnya. Nah, selama 30 tahun memimpin Kesultanan Utsmaniyah saat itu, beliau bisa mendirikan 300 masjid, 57 sekolah, 59 tempat-tempat pemandian untuk wudhu. Masya Allah. Dan dia menjalankan pemerintahan dengan penuh keadilan, sehingga dicintai oleh rakyatnya. Bahkan non-muslim sekalipun diberikan kebebasan untuk menjalankan ibadahnya masing-masing. Dengan keadilannya itu, banyak rakyatnya yang non-muslim masuk Islam karena keadilan Muhammad Al-Fatih. Selama 30 tahun menjabat, Muhammad Al-Fatih juga berwasiat sebelum wafatnya itu. Wafatnya di usia 50 tahun, tepatnya di
tanggal 3 Mei 1484. Beliau berwasiat kepada keluarganya untuk selalu dekat bersama para ulama, berlaku adil dan tidak tertipu oleh dunia, dan menjaga agama untuk kejayaan umat dan kerajaan. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah, kita bisa mengambil pelajaran dari sosok Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad II, dengan kekuatan ruh, dengan kekuatan lahir batinnya. Dia seorang hafiz Al-Quran, dia ahli agama, kemudian menguasai 6 bahasa, kemudian dia sosok yang jauh dari maksiat, menjaga sholat 5 waktunya, menjaga sholat tahajudnya, dan tidak pernah berlaku zalim kepada sesama, melakukan amanah, memikul amanah yang berat, tapi benar-benar dia menjalankannya dengan penuh keadilan. Masya Allah. Maka kita ingin sekali menjadikan anak-anak kita menjadi sosok generasi yang soleh, hafiz Al-Quran, menjadi orang yang disiplin, punya kekuatan lahir dan batin, sehingga dapat sukses dunia akhiratnya meneladani sosok Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel yang dicintai oleh rakyatnya. Masya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.